Dan percaya nggak percaya, hal yang paling demen itu ketika kita, misalkan kita mau beli gadget gitu, mau beli handphone lah taruh. Dan hal yang paling menyenangkan tuh ketika kita milih-milih handphone, ketika kita megang handphonenya langsung, oh gitu aja udah, percaya deh. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone apa kalian? Kayak gue dong, tetap yang email ke daftar. Anyway, di video gue kali ini gue mau update ke kalian nih tentang brand yang baru aja rilis. Ya apalagi kalau bukan smartphone ya. Xiaomi Global baru aja ngerilis 2 smartphone dan 1 tablet. Nah, ini menarik nih. Yang udah gue tunggu-tunggu, pasti kalian juga udah tunggu kan. Jadi Xiaomi 12T series launching. Baru aja gue nonton live-nya tuh. Dibawain nama ada cewek, ada cowok 2 gitulah pokoknya. Jadi Xiaomi 12T baru aja rilis dan lumayan juga, mengejutkan juga. Karena Xiaomi 12T series ini merilis dengan dia memperlihatkan itu waktu launching produknya gitu, dia memperlihatkan kehebatan dari kameranya. Sekarang udah zamannya 200 megapiksel loh, gila banget. 200 megapiksel udah mulai menggempur pasar global nih. Yang hari ini Xiaomi, nanti beberapa hari lagi ke depan ada brand Infinix tuh mau ngeluarin 200 megapiksel untuk kameranya. Nah, Xiaomi dulu nih, Xiaomi 12T series, T sama T Pro itu mengeluarkan masing-masing beda untuk megapiksel kameranya ya. Kalau gue lebih excited sebenarnya yang 12T Pro-nya sih, karena dia yang pakai untuk megapiksel sampai 200 megapiksel. Dan juga ada beberapa fitur-fitur menarik kalau kayak misalkan 200 megapiksel Xiaomi Procat. Itu kayak ada apa ya, sejenis kalau misalkan kalau game itu ada DLC. Tapi kalau ini kayak aplikasi ya, software lah, ininya kayak software gitu. Terus ada Xiaomi sensor zoom, terus ada juga Xiaomi Mega Night. Nah, dia juga udah memiliki OIS loh, Optical Image Stabilisasi. Jadi 200 megapiksel ditambah OIS, nanti kalian rasakan aja. Gimana kalau kalian beli ya, kalian rasakan aja gimana. Ya gitulah pokoknya, kamera 200 megapiksel dipadukan dengan OIS dan beberapa fitur-fitur menarik lainnya yang ada di Xiaomi 12T Pro. Kalau Xiaomi 12T yang biasa dia pakai untuk resolusinya 108 megapiksel, ada OIS juga kok, tenang aja. Dan juga fitur-fitur dari kameranya kayak tadi Xiaomi Procat, sensor zoom sama Mega Night itu dia juga ada di Xiaomi 12T juga ya, bukan yang T Pro. Jadi menurut gue untuk sektor kameranya digeber abis nih, dipertontonkan. Ini loh, gue punya kamera yang hebat loh, yoi. Good job Xiaomi. Dan juga kita masuk ke chipsetnya nih. Chipset yang digunakan kedua handphone ini berbeda. Yang Xiaomi 12T Pro itu menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya. Yang 12T Pro ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau yang Xiaomi 12T biasa dia pakai MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Nah, sebenarnya kedua chipset ini ya sama-sama bagus sih, sama-sama ya kelas-kelas atas lah. Untuk kelas mid-range nanti dulu. Ini udah mainannya kelas atas lah, Dimensity 8100 Ultra sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu udah mantap. Nah, untuk harganya sendiri nanti gue bahas di belakangnya. Untuk otomatis kan kalau misalkan chipsetnya udah kencang kayak gitu kan harganya juga kencang dong pastinya. Dan juga ditanamkan juga yang ada yang namanya Mega Cooling System dari Xiaomi 12T series. Jadi katanya bisa meredam panas lah intinya. Jadi ada cooling system namanya Mega Cooling System. Dan juga kedua handphone ini dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan pengecasannya udah mencapai 120 watt. Otomatis ya harusnya ya udah ngecasnya udah cepet banget lah, 120 watt gitu. Dan juga tadi Dimensity 8100 Ultra untuk Xiaomi 12T yang biasa, yang 12T Pro Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, dia udah ada Mega Cooling Systemnya. Dia katanya mampu menekan 65% untuk panas yang berlebihan tuh, jadi ya intinya lebih adem lah ya. Karena ada Mega Cooling System dari Xiaomi-nya sendiri.
Dan kita bahas ke layarnya nih. Layar dari kedua handphone Xiaomi 12T Pro sama Xiaomi 12T yang biasa itu nggak dibedakan ya. Jadi layarnya itu sama-sama bentang layar 6,67 inch. Katanya dia udah mendukung yang namanya Crystal Res. Ya intinya cakep lah ya. Dia juga udah True Display, udah 120 Hz juga untuk refresh rate-nya. Jadi ya emang zaman sekarang kayaknya 120 Hz ya udah pastilah, harusnya handphone kelas menengah ke atas itu harusnya udah dipakai atau pakai untuk refresh rate yang 120 Hz. Dan juga layarnya itu udah bukan Full HD lagi, jadi 2K layarnya, jadi udah makin tajam. Dan juga untuk panelnya udah flat AMOLED. Nah, katanya juga dia udah mendukung 68 miliar warna. Ya, intinya layarnya tajam ini gitu aja lah. Kalau kita memandang handphone sendiri kan pasti kan kita lihat wah tajam ya. Kalau kita spesifikasi terperinci kan ya pusing lah. Yang penting intinya layar bagus, tajam, ya intinya tajam, bagus, ngegonjreng. Intinya kan masyarakat Indonesia kan pengen yang kayak gitulah ya. Dan di kedua handphone ini juga udah disematkan dua speaker Dolby Atmos by Harman Kardon. Nah, Harman Kardon itu kan apa ya istilahnya merek dengan suara yang udah terjamin lah, udah ternama lah di dunia lah, Harman Kardon. Jadi disematkan di Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro. Jadi ada dua untuk speakernya, Sunnya atau racikannya by Harman Kardon. Jadi udah cakep. Jadi itu yang menurut gue spesifikasi yang ditawarkan sama Xiaomi itu udah bener-bener cakep banget ya. Sekarang kita masuk ke harganya. Kalau di sini gue lihat Xiaomi 12T atau Xiaomi 12T Pro tuh hanya mengeluarkan satu varian aja, yang RAM 8GB, internalnya 128GB. Nah, kita mulai ke Xiaomi 12T yang biasa dulu nih. Dia untuk RAM 8GB, internal 128GB itu dijualnya di harga 599 euro, atau kita konversiin ke rupiah dia ada di 9 jutaan untuk Xiaomi 12T. Dan Xiaomi 12T Pro RAM 8GB, internal 128GB dijual di harga 749 euro, atau dikonversiin ke rupiah menjadi 11.300.000-an. Menurut gue harga yang pantas sih harusnya sih. Tapi kalau kita kalau kita balik-balik ke flashback ke sebelumnya, ya kita tahu lah ya banyak handphone yang udah bagus-bagus keluar ya kan, yang udah canggih-canggih, untuk spesifikasinya juga udah keren-keren. Nah, kalau menurut gue Xiaomi 12T Pro itu ya pantes lah dihargain 11.300.000-an kalau untuk di Indonesia ya. Itu baru harga global ya, tapi kita nggak tahu ya harga ketika dia masuk ke Indonesia jadi berapa. Nah, itu yang penting ya. Otomatis kan ketika udah masuk ke Indonesia kan ada beberapa atau berbagai ya tambahan-tambahan kayak pajak lah, kayak ongkirnya gimana lah, pasti kan akan diperhitungkan sama si Xiaomi Indonesianya ya. Jadi kita belum tahu masuk ke Indonesia itu di harga berapa. Kalau syukur-syukur sama harganya sama yang dirilis global, ya udah. Jadi menurut gue cakep banget itu Xiaomi 12T series. Jadi kelihatannya agak di up dari generasi sebelumnya ya untuk harganya ya. Harganya ya generasi sebelumnya kalau nggak salah tuh harganya di 7 jutaan ya untuk yang Xiaomi 11T yang biasa. Sekarang Xiaomi 12T jadi 9 jutaan. Ya lumayan terpaut 2 jutaan harganya up. Tapi kan berbagai fitur menarik yang udah kita dapat kayak 200 megapiksel sebenarnya berguna nggak sih tuh? Ya mungkin kalau kalian pro banget dalam penggunaan gadget ya mungkin itu berguna banget ya. Tapi kalau kita awam-awam aja ya yang penting foto jepret, gambar hasilnya cakep, di-upload ke medsos ya udah enak-enak aja sih ya, harusnya gitu. Nah, dan satu lagi nih, Xiaomi merilis juga lini tablet mereka yaitu Redmi Pad. Nah, dia hanya keluar satu varian juga, RAM-nya 3GB, internalnya 64GB. Dan juga untuk jeroannya, chipsetnya yang ditanamkan itu ada dari MediaTek juga. Ya terbaru sih tahun 2022 ini yaitu MediaTek Helio G99 ya. Sebelumnya kan G96, sekarang di-up naik jadi G99. Layarnya udah 90 Hz ya. Dan juga layarnya itu memiliki bentang layar dimensinya itu 10,6 inch. Dan juga panelnya itu udah 2K. Jadi udah 2K ya, udah 2K. Dan bodinya juga klaim dari si Xiaomi Global yang tadi gua tonton itu dia berbahan metal unibody, jadi bukan plastik ya, jadi metal. Dan baterainya sendiri itu di 8000 mAh, cakep banget. Dan juga speakernya udah kuat, jadi ada 4 speakernya, ada 4 kuat Dolby Vision. Nah, dan juga untuk
kamera depannya dia bukan kamera depan di vertikal lagi, yang di atas itu bukan. Kamera depannya udah ditaruh di stage tengah-tengah, kayak istilahnya laptop di tengah-tengahnya gitu, kayak laptop di tengah-tengah, bukan di bagian pinggirnya lagi kalau kita berdiriin gitu, enggak. Sekarang kameranya udah jadi horizontal ya, jadi udah enak kalau kita mau video conference gitu, video call apa atau semacamnya, kerjaan juga bisa, udah enak gitu. Dan juga infonya ada fitur yang namanya focus frame gitulah, intinya kayak tablet-tablet dari merek Apple ya, iPad ataupun Samsung tablet juga udah ada focus frame gitu. Kalau kita geser ke kiri ke kanan gitu udah mengikuti gitu kameranya. Dan juga dia bisa diekspansi untuk memori eksternalnya sampai 1 TB. Dan juga satu lagi yang menurut gua, akhirnya Xiaomi ngeluarin software mantep nih. Jadi lalu gue napas dulu. Jadi dia mengeluarkan yang namanya MIUI for Pad. Jadi MIUI-nya untuk tablet atau pad ya, tablet gitu. Jadi bukan MIUI yang versi handphone, jadi MIUI-nya yang versi pad. Ya, nanti kita coba-coba deh ya Xiaomi MIUI versi pad itu kayak gimana gitu. Katanya multitaskingnya juga lebih enak dan juga banyak fitur-fitur menarik lah intinya di MIUI for Pad ya yang ada di Realme Pad. Dan untuk harganya sendiri, si Redmi Pad itu hanya satu varian aja, RAM 3GB, internalnya 64GB, dijual di harga 279 euro atau dikonversiin ke rupiah jadi 4.200.000-an. Menurut gua tablet 4,2 jutaan, RAM masih 3GB, ya udah gitu. Ya mau gimana, ya udahlah kita nikmatin aja. Yang penting banyak brand-brand yang baru-baru bermunculan gitu, bukan brand-brand baru ya, produk-produk baru bermunculan dari brand-brand, dari berbagai brand gitu kan, jadi kita jadi seneng gitu. Jadi banyak banget pilihannya nih kalau kita mau mencari handphone, mencari tablet gitu. Dan percaya nggak percaya, hal yang paling demen itu ketika kita misalkan kita mau beli gadget gitu, mau beli handphone lah taruh, dan hal yang paling menyenangkan tuh ketika kita milih-milih handphone. Ketika kita megang handphonenya langsung, gitu aja udah, percaya deh. Apa kalian serupa dengan yang sepemikiran gue barusan? Kalian tulis di kolom komentar di video gue kali ini. Oke, ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye-bye.